seperti apa saya belum bisa kasih. Tapi ada 2 tambahan yang akan sedang saya usin. Publik ASEAN tak malu akui perjuangan Garuda Muda. Timnas 23 menang tipis, respon Erick Thohir berkelas. Respon Arab Saudi kompak cemooh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedatangan 2 striker keturunan baru. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Timnas U23 menang tipis, respon Erick Thohir berkelas. Skuad Garuda Muda arahan pelatih Gerald Vandenberg mampu mengamankan 3 poin untuk memperkokoh klasemen grup A Piala AFF U23 usai mengalahkan Filipina pada laga kedua dengan skor tipis 1-0. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI itu pun angkat bicara. Seusai pertandingan, Erick Thohir melayangkan pujian kepada Timnas Indonesia U23 karena mampu mengamankan 3 poin tersebut, meskipun menurutnya hasil dari gol bunuh diri. Erick menegaskan pertandingan tersebut sebenarnya bisa sepenuhnya milik Timnas Indonesia dengan penguasaan bola dan tembakan mengarah ke gawang. Menurutnya, meski menang melawan Filipina, Timnas Indonesia U23 tetap harus dievaluasi jelang laga akhir melawan Malaysia. Dan tentunya hanya mampu menang tipis 1-0 atas Filipina, apalagi lewat gol bunuh diri menuai respon miring publik sepak bola. Sementara itu, Erick Thohir pun meminta publik agar tidak memberi hujatan kepada para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U23. Dia menekankan bahwa kerja keras seluruh pihak harus diapresiasi. Dia bahkan meminta publik agar memberikan kritik tajam kepada PSSI. Di tengah hujatan dan pesimistis dari para pengamat sepak bola, Erick Thohir mengaku tidak cemas jika mendapat dukungan penuh dari supporter. Publik ASEAN tak malu akui perjuangan Garuda Muda. Usai mampu mengalahkan Filipina dengan skor tipis, warga Asia Tenggara malah langsung memberikan reaksi positif atas perjuangan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sukses membungkam Filipina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat kemarin lewat gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Roscuilo pada menit ke-23 yang mengantarkan Timnas Indonesia U23 meraih 3 poin keduanya di ajang tersebut. Kemenangan ini membuat Garuda Muda untuk sementara berada di peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan torehan 6 poin dari 2 laga. Timnas Indonesia hanya mampu membutuhkan 1 poin tambahan untuk memastikan tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. 1 poin tersebut akan diperoleh saat laga melawan Malaysia nanti. Seusai laga melawan Filipina, warga ASEAN ramai-ramai memberikan reaksinya di media sosial. Mereka memuji penampilan Timnas Indonesia U23 yang baru saja mengganti pelatih dari Sinteyong ke Gerald Vandenberg. Selamat Indonesia dari Vietnam, saya cinta Indonesia. Supporter Arab Saudi kompak cemooh Timnas Indonesia. Hasil drafting babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali mempertemukan skuad Garuda dengan skuad Elang Hijau itu. Mengetahui hasil tersebutlah, supporter Arab Saudi langsung berbondong-bondong cemooh skuad Timnas Indonesia. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, kemudian melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Arab Saudi bukan lawan baru bagi skuad Garuda. Justru Indonesia punya catatan positif saat melawan Arab Saudi, yakni 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam fase kualifikasi sebelumnya, yang menjadi titik balik kepercayaan diri anak-anak asuh Patrick Kluivert. Hasil undian grup ini langsung memunculkan beragam reaksi dan perdebatan di kalangan pengamat sepak bola dan warga Arab Saudi. Ada yang optimis tim berjuluk Elang Hijau bisa dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia, dan tak sedikit pula yang menyebut ini grup neraka. Tim-tim terberat datang bersama kita, dan ini adalah pesan, jika kamu ingin lolos, kamu harus menghadapi tim-tim ini. Jika kamu tidak mengalahkan Indonesia dalam kualifikasi, baik kandang maupun tandang, bagaimana bisa berharap lolos? Ujar supporter Arab Saudi. Ada supporter yang menyatakan bahwa lawan yang paling ditakutkan adalah Timnas Indonesia. Mereka menyebut Indonesia merupakan kandidat utama. Namun ada juga warga Arab Saudi yang menyinggung pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Menurutnya ini tak menyelesaikan masalah dan performa tim Garuda tak berubah di tangan Patrick Kluivert. Mereka menyebut melawan Indonesia akan mudah karena memecat pelatih lama dan mendatangkan seseorang yang tidak tahu apa itu sepak bola. Mereka beranggapan seandainya skuad Garuda tetap memakai pelatih lama mereka, itu akan lebih baik. Padahal pelatih Timnas Indonesia sekarang, Patrick Kluivert, sudah meraih 2 kemenangan dari 4 pertandingan sejak menangani Timnas, walaupun sempat digulung habis oleh Jepang 6-0 tanpa balas pada laga terakhir grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Namun, kini Kluivert mulai akan membuktikan bahwa dirinya punya karisma kuat untuk mengorkestrasi tim kepelatihan agar mampu membawa perubahan bagi timnas Indonesia. Dan kita lihat saja bagaimana pembuktian Kluivert dalam membawa skuad Garuda juara dalam babak keempat ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Timnas Indonesia kedatangan 2 striker keturunan baru. Kabar gembira datang untuk pecinta sepak bola tanah air. 2 pemain naturalisasi resmi menyatakan kesediaannya membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengafirmasi bahwa kedua pemain tersebut telah berkomitmen untuk memperkuat skuad Garuda dan kini tengah menjalani proses naturalisasi. Langkah ini menjadi sangat penting setelah striker naturalisasi Ole Romney mengalami cedera saat memperkuat klubnya di ajang Piala Presiden 2025. Cedera itu membuatnya diragukan tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama pada ronde keempat yang akan digelar Oktober mendatang. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini depan, PSSI memprioritaskan penambahan pemain di sektor penyerangan. Hingga saat ini, identitas kedua pemain baru tersebut masih dirahasiakan. Namun beberapa nama sempat beredar di kalangan penggemar dan media. Di antaranya Emiliano Jonathans, penyerang muda berbakat yang bermain di Belanda, dan Denizden Bergkamp, striker yang juga memiliki darah Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi, 2 nama tersebut pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dan dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi tumpuan lini depan Garuda. Selain itu, proses naturalisasi Mauro Silstra juga tengah berlangsung. Striker 20 tahun keturunan Indonesia Belanda itu disebut akan segera diajukan ke DPR. Erick pun mengimbau agar publik tidak memberikan tekanan berlebih kepada pemain muda tersebut. Erick Thohir menegaskan usia 20 tahun bukan masalah di sepak bola modern. Ia mencontohkan Lamine Yamal yang masih muda tapi sudah bersinar. Namun Erick mengingatkan jangan terburu-buru, biarkan pemain ini berkembang dulu di timnas U23 sebelum naik ke level senior. Langkah merekrut pemain keturunan bukan sekedar solusi jangka pendek. Erick Thohir dan jajaran PSSI meyakini bahwa strategi ini menjadi bagian penting dari roadmap pembenahan prestasi sepak bola nasional. Buktinya, timnas senior berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang belum pernah diraih sebelumnya di era modern. Jika proses naturalisasi 2 pemain keturunan baru ini berjalan mulus, maka pelatih Patrick Kluivert akan memilih lebih banyak opsi di lini depan untuk menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 nanti. Dari sisi teknis, tambahan 2 striker akan memberikan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik, terutama jika Ole Romney belum pulih sepenuhnya dari cedera.